Ustadz, kata si Arna Arifel, saya sudah lama tidak bisa merasakan nikmatnya sholat. Allah. Tolong kasih saya nasihat karena saya bosan dengan sikap diri saya terhadap ibadah sholat saya. Saya tidak tahu ya, mana yang lebih ringan buat Anda. Kehilangan nikmat sholat atau kehilangan motor? Pasti sih yang penghasilan dari motor bilang ya beratan kehilangan motor kali Ustaz. Saya kira memang ini persoalan yang tidak mudah. Kalau ingin sholat ini berasa, ya di tengah kekerasan hati, di tengah keliaran pikiran, kalau ingin khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang ketika dunia begitu dominan di dalam hati kita, kadang saya kalau ingin memulai sholat saya katakan, saya ini masih hidup karena diberi kesempatan untuk sholat. Saya ini diberikan energi oleh Allah sebetulnya supaya saya bisa sholat. Saya ini masih dikasih perasaan dengan semua indera saya, dengan semua kesadaran saya, supaya saya bisa merasakan sholat. Apapun pekerjaan setelah ini, apapun yang saya pikirkan semuanya enggak penting dan menjadi tidak bermakna kalau sholat saya rusak. Kalau hati saya tidak merasakan kenikmatan sholat. Dan bagaimana mungkin saya bisa merasakan nikmatnya perjumpaan dengan Allah kalau di saat sholat saya tidak merasakan perjumpaan itu dengan Allah. Bahkan kadang saya bertanya kepada para jemaah haji dan umrah. Anda yang pergi haji, kalau cuma sampai di rumahnya dan tidak merasakan perjumpaan dengan tuan rumah, gagal haji Anda. Kalau Anda hanya sampai dan bangga di emperan rumahnya, tetapi tidak merasakan romantisme, keberadaan, kedekatan dengan Allah, padahal sekarang sudah dekat dengan pintu rumahnya Allah, maka sia-sia haji dan umrah. Itu yang kadang-kadang menyadarkan saya. Karenanya dari sisi keduniaan itu sudah mencoba agar sholat itu terasa lebih. Ini improvisasi saya berdasarkan dalil-dalil yang saya tahu. Ya. Tapi kalau melihat kekhusyuan para sahabat, ya, di antara mereka ada yang rukunya dari pertengahan malam sampai menjelang subuh. Saking menikmatinya bacaannya. Jadi ketika dia fasabbih bismi rabbikal azim di dalam Al-Quran kan dikatakan begitu di dalam surah Al-Waqiah. Fasabbih bihamdi rabbik. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ketika membaca subhana rabbiyal azim, Allah itu begitu agung di hatinya sehingga ketika sampai kepada rukuknya, disitulah tumpah ruah tangisnya. Karena dia merasakan keagungan, bertasbih kepada Allah yang maha agung sebagai Tuhan pencipta. Sehingga tanpa serasa dari pertengahan malam sampai jelang subuh itu rukuknya. Dan di sini ukuran kekuatan seseorang. Seorang pemuda, kuat tidak kuat itu tidak diukur dari berapa beban yang mampu dia pikul. Tapi seberapa panjang, seberapa lama dia ruku dan sujud. Rasulullah SAW dalam sujudnya, kalau Rasulullah itu bahkan dalam tilawahnya, kadang satu ayat itu diulang-ulang. Yang ingin saya katakan adalah dari kisah sahabat dan kisah Rasul itu karena faham, khusyuk itu hanya bisa terjadi kalau setiap apa yang kita ucapkan dari zikir-zikir sholat, bacaan-bacaan sholat itu kita fahami. Dan ketika kita fahami dan hati terhubung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disinilah proses sholat itu betul-betul terasa nikmat. Dan begini, sholat ini kan berhadapan dengan Allah, beraudiensi dengan Allah. Allah itu akan muliakan kita sehebat
keagungan Allah di dalam dada kita. Jadi kalau kita mengagungkan Allah, maka sholat pun akan terasa begitu nikmat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sampai kepada konsep sholat khusyuk, barangkali wa innaha lakabiratun illa alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang biasa bisa khusyuk itu kalau di dalam hatinya itu ada dua hal ya sebelum sholatnya. Dia yakin bahwa dia pasti berjumpa dengan Allah. Kalau enggak sekarang satu saat nanti. Dan sekarang dia sudah bisa merasakan perjumpaan itu. Dan yang kedua, di dalam hatinya ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suka atau tidak suka. Siap atau tidak siap. Satu hari nanti saya harus berhadapan dengan Allah. Dan saya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Dan yang pertama kali Allah hitung, Allah audit adalah sholat saya. Ketika perasaan itu sudah sampai, tentu ini butuh ilmu, butuh proses. Enggak mendadak langsung. Enggak mesti bentuknya tangis juga enggak mesti. Itu sebetulnya ukurannya lebih kepada rasa. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Semoga Allah rezekikan kepada kita kenikmatan salat. Semoga Allah rezekikan kepada kita kalbu yang khusyuk. Semoga Allah rezekikan kepada kita merasakan perjumpaan dengan Allah saat salat. Semoga Allah jadikan keseluruhan hidup kita adalah salat kita. Dan semoga Allah mampukan kita untuk senantiasa salat di luar salat. Allahumma amin.